Oke, balik lagi bareng saya Alfian Trendra. Oke, kali ini kita ngobrol bareng anak muda yang luar biasa di sini ya. Modal 5 juta ya, sekarang bisa ngelola aset properti sampai 105 aset ya Mas ya. Betul, betul. Dan aset itu miliaran semua. Kang Ardan, selamat datang Kang Ardan. Wah, Selamat datang juga Mas Rinda. Terima kasih sudah luar mengundang saya di biasa. sini. Kang Ardan, sehat-sehat? Alhamdulillah sehat dan harus semangat selalu. Oke, Kang Ardan boleh ceritain dong. Kita pengen tahu nih dulu awal mulanya gimana sih bisa terjun ke bisnis guest house ya, dan bisa dipercaya nih oleh para pemilik-pemilik rumah yang ya rumahnya cukup miliaran ya, Iya, banyak sampai iya. sekarang udah ngelola berapa 105 ya 105 unit dan di insya Allah Jogja ya. akan terus bertambah. Oke, mungkin bisa diceritain Mas dulu awal mulanya gimana nih biar Siap. teman-teman pada tahu dulu nih dulu mulanya gimana. Iya. Jadi awalnya sebenarnya usaha brand saya namanya Wiste Oke. Guest House Operator. Awalnya juga sebenarnya hampir tidak sengaja. Jadi tidak direncanakan. Ya sebenarnya awalnya mengalir. Nah ternyata alhamdulillah lambat laun bisa sampai hari ini. Kalau awalnya dulu sebenarnya berawal dari tugas kuliah. Tugas kuliah? Iya. Masya Allah. Jadi yang mulai benar-benar diserusin sekitar semester 3. Oke. Tetapi pada awalnya sekitar tahun 2011 atau pasca saya lulus SMA itu kan liburnya cukup panjang ya Oke. masih, apalagi sudah daftar ke universitas negeri nggak diterima, akhirnya ya udah kita akhirnya banyak nganggurnya. Nah awal dari situ saya sendiri dipercaya oleh Pak D saya. Oke, punya Nah, Pak D ya. Betul, awalnya punya Pak D sendiri atau kakak dari ibu saya. Diminta untuk awalnya ya iseng-iseng aja, nggak ada target, nggak ada harus dapat sekian, ya nothing tulus biasanya. Nah Pak D saya mencoba, udah nih daripada kamu nganggur, saya kasih pasrahkan aset saya yang memang sudah full furnish juga. Oke. Dan kalau dikontrakkan pun mungkin takut ya. Oh iya iya. Karena sudah banyak furnishnya, nanti ketika dikontrakkan kan Malah rusak rata-rata ya. mayoritas pengontrak kurang terlalu bertanggung jawab kebanyakan, sehingga di situ daripada furnishnya nanti rusak, harga kontrakan juga buat bayarin furnish yang rusak, akhirnya malah nggak dapat apa-apa. Nah ketika itu akhirnya Pak Desa mencoba memberikan kesempatan buat saya mengelola. Itu berapa kamar tuh waktu itu? Iya, itu lokasinya dulu di perumahan Taman Cemara, sekitar hanya 3 kamar sebenarnya. Oke, 3 kamar di tiga awalnya kamar. ya. Betul. Luar biasa. Jadi awal mulanya berarti dari Pak D dulu nih. Berarti teman-teman yang punya Pak D dicek dulu dia punya keluarga ya, bisa ya. Dan gimana Mas? Apa ada suka dukanya gimana nih ketika mulai itu kok tahu-tahu sekarang udah 105, itu perjalanannya seperti apa sih? Banyak teman-teman kan tadinya iseng berarti ya. Iseng sekali. Iseng betul. ya, itu bisa jadi sekarang 105 itu gimana itu? Iya. Jadi berlanjut dari cerita saya sebelumnya. Jadi kita lihat Jogja ini kan kotanya sudah semua orang tahu Mas ya. Yang pertama kota pariwisata, yang kedua kota pelajar. Luar biasa sih Mas, kemarin sampai 4 kali wisuda loh kayak UGM itu. Baru itu, belum universitas-universitas yang lain. Oke. Yang UMY, belum lagi universitas swasta yang lain kan sangat-sangat banyak di Jogja ya. Nah dari situ kita kalau hanya punya 1 unit dan saya sendiri nggak berkembang atau nggak memikirkan, dulu 2013an tiap weekend setidaknya ada 10 orang yang mengkontak untuk mencarikan penginapan di Jogja. Nah ketika itu posisinya kan hanya 1 unit yang mengontak 10. Berarti kalau yang jadi 1 kita kan sama aja menolak rezeki 9. Oh iya, betul ya. Benar sih. Iya benar. masa udah penuh mas. Capek ngangkatin telepon yang ngomong sudah penuh. Nah berawal dari situ pelan-pelan, iya ya ini demand-nya banyak, tapi supply-nya ternyata pada saat itu ya mas ya belum banyak. Nanti ada cerita lagi yang sekarang gimana ya. Pada saat itu benar-benar kalau cuman 1 pasti ya udah kita malah menolak rezeki. Nah maka dari itu sekitar semester 3 di Universitas Amikom saya diajari juga ketika itu ada mata kuliah website ya, pembuatan website, pemrograman website, sama bagaimana cara membuat website yang bagus. Nah ketika itu karena saya fokusnya di IT,
diajarilah cara membuat website yang user interface. Oke. Iya. Awalnya berarti bikin website dulu Website tuh. dulu. Nah, setelah itu diajari, saya ketemulah sama teman-teman yang punya antusias di lebih mendalam. Yaitu kita dulu diajari SEO, Search Engine Optimization. Oke. Terus sekarang juga diajari juga Search Engine Optimization di sosial Sosial media, media. kayak gitu dan seterusnya. Nah, berawal dari situ kita belajar dan alhamdulillah modal di sini 5 juta itu buat website sebenarnya. Oke, 5 juta tuh buat website Iya, awalnya ya. website, domain, hosting dan sekitarnya. Nah, berawal dari situ mulailah kita tampilkan rumah pertama kita, yaitu rumah Pak D saya di Pak D. website saya itu tadi. Oke. Iya. Ya masih rumah pertama, terus di Amikom untungnya atmosfernya cukup bagus untuk wirausaha Mas ya. Jadi dia di sana ada komunitas dan di sana klien kedua saya adalah teman saya sendiri. Oke. Di Amikom gitu. Jadi Siap. klien kedua dan klien ketiga ya juga iseng aja, teman sendiri nggak mungkin lah kalau mau bohong kan. Ibaratnya masih teman, maulah dia. Oke, untuk temannya menitipkan. bapaknya punya aset ya. Betul. Oke. Teman saya kuliah tapi bapaknya punya aset Aset. nganggur. Sampai rumah 2 dan rumah 3. Ya alhamdulillah dia juga akhirnya join rumah kedua, join rumah ketiga dan hasilnya masih sama. Masih 3 unit, tapi kita masih terima telepon 9 ibaratnya begitu. Waduh. Masih menolak 7 orang 7 lebih. Nah, maka dari itu wah ini harus terus dikembangkan. Ya, Awalnya ya. begitu, Mas. Tetapi tambahan sedikit, ketika zaman itu ya yang terima tamu saya dalam artian yang ngecat tamu, Oke. yang terima tamu saya, yang bersih-bersih juga saya, Mas. Belum punya tim ya. Belum punya. Oh. Jadi ya Belum punya sistem juga. betul, mahasiswa sambilannya cleaning service. Masya Iya, Allah, luar itu, biasa Mas. Kang Ardan ini. Oke, dari situ berarti 3. Nah, kemudian apa nih yang dilakuin setelah itu? Setelah SEO ya berarti ya? SEO, Mainnya benar. SEO ya. Betul. Selain SEO apa Mas yang mungkin apa ya dilakukan Mas Ardan akhirnya bisa dipercaya para investor-investor ini? Atau mungkin keliling untuk nawarin proposal atau gimana akhirnya dipercaya tuh bisa sampai sekarang 105 ya. Iya, betul. Dan kayaknya kemarin saya ngelihat ya pencarian guest house homestay di Jogja ini luar biasa Mas. Bisa diceritain juga Mas. Itu seberapa luar biasanya pencarian homestay guest house di Jogja Trafficnya, nih. Mas, Trafficnya iya. ya. Jadi awalnya kenapa kita bisa sampai 105? Awalnya dulu juga nggak semudah sekarang mungkin Mas ya. Kalau dulu kita masih mencari rumah, tapi memang kita Tadi rumahnya door to door gitu ya. dari OLX Mas. Oh, Iya, oke. dulu kan masih ada toko bagus lah zaman Benar, itu ya. benar. Kita cari aja listingan rumah dikontrakan gitu kan, kita hubungi. Ya Daripada dikontrakin mungkin di furnish betul. dikit. Dan memang perbandingannya daripada dikontrakin kos-kosan guest house sewa harian lebih menarik Lebih ya. menarik dan lebih menguntungkan. Dan lebih terawat juga ya. Betul. Tetapi pada zaman itu Mas, 10 yang saya kontak, 9 menolak Mas. Wah. Itu masalahnya. Jadi Iya. Masih penuh awal-awal. perjuangan juga ya. Betul. Siapa ini anak Siapa? kuliahan? Anak kuliah tugas kuliah ya, jangan-jangan nanti rumahnya kamu ngapain kan Bener, gitu. bener, Jadi bener. trustnya di situ bener-bener ya kayak anak kuliah Oh, biasa. Oke, belum gitu. kebentuk ya trustnya. Belum. Jadi di situ kan juga baru ada 3 rumah, belum terlalu banyak juga, portofolio belum banyak. Jadi ya susah pada zaman itu. 10 yang dikontak, mungkin yang menemui 1 itu juga belum tentu mau. Akhirnya kita cari-cari terus. Nah, alhamdulillahnya dengan cara itu posisi SEO belum naik Mas ya, belum naik, masih belum halaman 1 Google juga. Ya sehingga kita lakukan terus dengan cara itu. Ya ada nambah satu persatu. Organik banget ya dia. Organik banget dan benar-benar ya penolakan itu udah biasa Mas. Untuk apalagi untuk yang di awal ya. Nah setelah itu SEO kita udah mulai naik nih 2015an. Alhamdulillah juga nggak terlalu lama prosesnya. Kan kita juga kelola sendiri SEO-nya. Udah mulai tuh alhamdulillah para pemilik properti tetapi yang tidak bisa mengurusnya atau mungkin kurang maksimal pendapatannya mulai mengontak kita. Karena ketika kita ngetik di Google jasa pengelola homestay Jogja, nah itu kita alhamdulillah sudah ranking pertama sampai hari ini. Nah mulai dari sana alhamdulillah kita udah langsung dikontak terus dan sudah mulai dicari-cari Mas alhamdulillah. Oke, berarti awal mula dari memang optimasi SEO ya. Betul. Selain SEO apa Mas yang dilakuin sehingga akhirnya bisa seperti sekarang? Tentu ngelola 3 unit sama ngelola 105 beda ya? Berbeda. Kalau sekarang timnya udah berapa? 30 ya? Kita total karyawan sampai hari ini 34 orang. 34 orang. Nah itu bisa diceritain gimana sih ngelolanya? Saya ngebayangin sih. Dan yang paling jadi pertanyaan tuh gini biasanya kalau orang pengelolaan
ini biar okupansinya selalu penuh gimana Mas? Nah, itu betul, juga betul. monggo Mas bisa diceritain Iya, Mas. siap Mas. Ya, jadi kita selain SEO memang kita masih dominasi okupansi dari sana memang masih 50%. Oh, sekarang masih ya? Kekuatan Betul, kita betul. 50% di sana. Ya, terus cara menarik yang lain otomatis sosial media. Sosial media kita memang belum dianggap optimal memang. Kita belum terlalu memaksimalkan di sana. Tetapi kita memaksimalkan di OTA Mas. Atau yang kita kenal kayak Traveloka, Booking.com dan lain-lain. Nah, tadi bagaimana cara mengoptimalisasinya? Ya kita otomatis mempunyai channel marketing yang banyak. Ya jadi kita nggak terbatas pada website kita aja. Kita juga membantu mengiklankan ke semua travel agent online. Kalau yang kita paling familiar mungkin tiket sama Traveloka. Nah kita akan maksimalkan di sana Mas. Kurang lebih. Oke, berarti hampir semua channel dihajar juga ya. Betul, semua channel. Dan kalau pencarian sekarang di apa ya, homestay atau guest house tuh sehari bisa berapa Mas di Jogja? Kita udah ngecek ya, kurang lebih hampir setiap bulan kita pasti ngecek di Semrush ya kalau teknisnya. Jadi Semrush itu kita bisa lihat homestay Jogja tuh yang nyari berapa sih setiap bulannya. Nah, kita cek bulan lalu itu kurang lebih 1 bulan itu ada 100.000 pencarian. 100.000 pencarian selama 1 bulan ya? Selama 1 bulan. Oke. 100.000. Nah kita ambil aja gak usah banyak ya, 10%-nya aja khusus homestay ya. Itu 100.000. Itu yang memakai Google ya. Jadi 100.000 pencarian itu pun dia nggak pakai pada bulan itu, bisa aja bulan depan, bulan selanjutnya. Itu di bulan biasa. Kalau di bulan-bulan rame itu bisa sampai 1 juta. Buduh. Nah jadi memang dengan keyword homestay Jogja ini memang keyword yang paling tinggi. Berarti kalau musim liburan itu bisa sampai 1 juta pencarian. Betul luar biasa sekali, di Jogja. Jogja itu emang unik sih karena ya kayak UI, UGM ya, UMY itu kan 4 kali wisuda. Berarti kalau saya bayangin ya 4 kali wisuda itu ada 3 bulan sekali ada wisuda. Iya. Berarti ada orang tua ya yang datang ke Jogja ya wisuda anaknya pasti liburan juga. Dan biasanya hotel-hotel juga pada penuh semua. Ya kan dan buat nyaman buat keluarga ya tetap homestay guest house. Betul. Nah, karena kan konsepnya dari homestay sendiri kan ini kita mengelola satu rumah untuk satu keluarga kebanyakan. Sehingga di situ tidak campur dengan orang lain. Sehingga privatisasinya juga lebih nyaman, tidak gabung dengan orang lain. Nah, mungkin yang keluarga-keluarga terutama wisuda kan mereka rata-rata nggak mungkin cuma 1-2 orang. Pasti ada adik, mungkin ada saudara. Nah, jadi di sana pasar buat wisuda sendiri itu udah cukup besar. Seperti itu. Oke, ini seru Mas, makin seru nih. Ya. Yang saya penasaran nih cara pengelolaan Mas. Betul. Nah, kan ngelola 1-2 rumah itu mungkin gampang ya. Iya. Cuma kalau udah ngelola 105 rumah tuh manajemennya seperti apa sih? Mungkin pernah ada komplain atau seperti apa yang bikin Mas Ardan down gitu? Ada nggak pernah? Iya. Kalau komplain sampai down sih alhamdulillah belum pernah Mas. Selama kita 7 tahun 8 tahun yang bener-bener down sampai pusing sampai ini alhamdulillah belum pernah. Happy problem ya? Iya. Happy problem tuh yang minta banyak, cuma kita nggak bisa ngelayanin gitu kan. Pasarnya banyak ya. Saking banyak mungkin juga keteteran. Jadi kita juga wajar kan. Ya udah mungkin kelelahan. Mungkin juga kalau karyawan diminta 100% perform kan juga susah. Itu kan pasti ada naik turunnya wajar. Nah, kalau teknis mengelolanya pada dasarnya kita akan bagi 2 area Mas. Yang pertama di area 3 mohon maaf. Utara, selatan, barat. Oke, pembagian area dulu ya. Area aja sih. Jadi kita di sana di masing-masing area udah ada manajernya juga. Oke, manajer area. Manajer area. Dari situ kita nanti ada beberapa staff. Nah, total yang di lapangan itu kurang lebih 20 orang. Nah, 20 orang itu yang mengelola di area itu. Jadi kita bukan satu rumah satu staff ya, karena itu pasti operasionalnya sangat tinggi. Belum tentu satu rumah itu juga akan laku. Nah, maka itu kita gunakan area. Dan di sini juga dengan cara seperti itu mengelola sendiri kan bisa tuh, saya mengelola sendiri, owner kan bisa. Akan lebih menguntungkan ketika dikelola oleh manajemen sebenarnya. Oke, berarti yang dikelola apa aja Mas nih biar pada penasaran nih kan. Siap. Kita hari ini ada beberapa tipe. Yang pertama homestay ya jelas. Homestay itu kita satu rumah, satu rombongan, satu keluarga. Yang kedua guest house. Nah, guest house ini per kamar. Kita juga mengelola per kamar. Jadi satu rumah isi 15 kamar. Nah, kita jual per kamar. Kayak Oyo lah gitu. Oyo, iya. Lalu yang tipe ketiga, ini yang baru rame sekarang Mas, villa. Oh, nah, villa. Villa ini daya tariknya adalah private pool.
Nah, private pool ini yang sudah saya pelajari, ternyata customernya nggak cuman orang luar kota, tapi orang Jogja pun juga ternyata jadi customer. Buat apa? Staycation, Mas. Jadi mungkin di rumah kan nggak ada kolam renang, terus kurang fasilitasnya. Nah, menggunakan villa ini sebagai kumpul-kumpul. Mungkin Mas Rehan ya, teman kita itu tim bolanya juga main di villa gitu, padahal orang Jogja aja, tapi kan sarana buat kumpul-kumpul. Jogja komunitas banyak banget ya Mas. Ya, komunitas sepeda, komunitas bola. Wah, banyak sekali. Itu jadi pasar kita, terutama yang villa ya. Jadi buat rame-rame cocok. Itu yang ketiga villa. Yang keempat kita ngelola apartemen. Apartemen ini kurang lebih sekitar 20 kamar di Jogja. Lalu yang terakhir kos-kosan, yang eksklusif kita juga ngelola. Jadi 5 tipe properti itu yang kita kelola hari ini. Siap, ya. Gitu. Itu untuk dapat kepercayaan para pemilik rumah gimana, Mas? Bisa meyakinkannya mereka mau mengelolakan asetnya ya daripada dikelola sendiri, atau sekarang kan udah banyak ya model-model kayak OTA tadi kan, itu kan orang bisa online sendiri. Tapi tetap di tengah persaingan ya aplikasi itu, Mas Ardan tuh bisa tetap oke gitu loh brandnya gitu. Padahal kan banyak nih kalau ngomongin aplikasi nih. Ya, nah itu gimana Mas? Iya. Jadi bagaimana caranya? Yang jelas sekarang persaingan kita ini sebenarnya bukan antar Traveloka dan tiket. Itu teman kita Mas sebenarnya. Malah jadiin partner ya? Partner. Mereka memang banyak yang ada Homestay A, Hotel B, Hotel C dan seterusnya, memang banyak. Tetapi kan mereka dalam satu aplikasi yang sama Traveloka. Dan mereka ada hotel dan mereka rata-rata harganya juga macam-macam. Yang justru menjadi saingan kita sebenarnya hari ini adalah Oyo sama Red Doors tadi. Kalau diminta pesaingnya siapa aja, yaitu Oyo dan Red Doors. Kenapa mereka pesaing? Karena mereka punya aplikasi sendiri. Kalau join, misal saya punya unit, saya harus join perjanjian ke sana. Beda dengan Traveloka. Traveloka ini kan nggak harus join di Traveloka doang, tapi bisa iklan di tiket. Tapi kalau udah Oyo doang. Nah, maka dari itu di sini buat nanti calon-calon klien ya mungkin yang melihat video ini ya, jadi ini mirip video presentasi mungkin ya. Sekalian kenapa lebih menguntungkan kami kelola tadi ya Mas. Yang pertama, kalau dikelola sendiri pasti satu unit satu orang. Anggap aja UMR Jogja lah, kita anggap UMR Jogja 2 juta mungkin Mas ya, setuju ya, 2 juta mengelola satu unit. Berarti skala industri itu kalau kita coba punya 1-2 unit rumah dikelola sendiri itu nggak menarik. Malah bisa minus. Mungkin. Kecuali memang kita punya 70 kamar gitu ya. Gede sekalian. Itu malah bisa menguntungkan. Itu baru sisi karyawan. Itu pun baru 1. Kalau 2 berarti kan 4 juta. Belum lagi nanti ngurus OTA, ngurus buka tutup allotment bahasanya. Jadi ada yang masuk kan kita harus nutup. Traveloka masuk, tiket.com kita tutup. Nah, itu kan menjadi pekerjaan yang harian, akan sangat ribet, apalagi kalau belum hospitality-nya ya. Belum nanti di lapangan aqua kosong, terus nanti komplain kurang bersih. Nah, jadi dengan kondisi seperti itu, kalau dikelola sendiri memang akan semakin susah. Makanya hadirlah manajemen. Terus kenapa banyak dipercaya? Sebenarnya mereka juga bingung. Kalau dikelola sendiri juga susah. Nah, dengan portofolio kami yang alhamdulillah sekarang sudah 105, terus sudah banyak media juga yang udah meliput kami, ya alhamdulillahnya saat ini tanpa banyak gimana kok bisa harus dipercaya, sudah banyak media yang meliput. Nah, sehingga dari situ muncullah kepercayaan dari calon-calon klien kami. Apalagi sekarang portofolio kami sudah 105, bahkan nanti lebih, sehingga lebih mudah untuk menariknya hari ini. Siap, mantap. Oke, Mas, ini kan tadi ceritanya keren banget ya. Intinya wah, terlalu sukses gitu ya. Wah, yang Pernah ada rugi nggak Mas? Atau ini penting ya karyawan? Biasanya kalau manajemen kayak gini kan karyawan gonta-ganti atau gimana, suka duka bangun tim tuh kan. Siap. Mungkin kalau dulu sendirian jadi penjaga kunci sendiri, jadi CS sendiri, bersihin kloset sendiri, udah biasa saya Mas. Makanya saya tahu cara bersihin kloset yang bener gimana, saya tahu. Itu dari semua tim ada SOP-nya juga ya, cara bersihin, cara ganti galon, kapan waktunya untuk harus ini. Betul. Nah itu mungkin bisa di-share Mas, mungkin. Dukanya ya Mas ya, tadi kan dukanya ya. Senengnya udah mungkin ini optimis nih teman-teman, modal 5 juta bikin website kan, optimasi SEO ya, kemudian optimasi yang lainnya, karena pasarnya udah di riset di banyak, bahkan nyari rumahnya cuma nggak keliling-keliling ya, lewat OLX aja ya. Akhirnya
bisa luar biasa ngelola 105 gitu Iya. kan. Oke, sekarang bagian yang paling mendebarkan duka Mas ya. Siap. 2019 lah, siapa yang nggak tahu COVID ya Mas ya. Oke, Iya. oh iya bener-bener. Di sana bener-bener tiap hari itu tidur nggak nyenyak Mas. Terus terang. Karena nggak ada yang datang untuk liburan juga ya ke Jogja. Nggak ada Mas, dan itu selama 2 tahun kan. Ya saya rasa nggak cuma saya sendiri, memang banyak ya. Cuman kan di situ posisinya pada saat itu kita juga udah 100 sebenarnya Mas, 100 sekian. Cuman kan di sana ada biaya operasional, harus dirawat Oke, rumahnya, iya, belum iya. biaya satpam, biaya sampah. Oke. Tinggal dikalikan aja. Ya berapa IPL unit. dan lain-lain ya. Iya IPL ya, perumahan-perumahan kan ada iuran satpam Iuran dan lain-lain. satpam ya, iuran Betul. lingkungan juga. Sehingga tapi tidak ada pemasukan sama sekali selama 2 tahun. Ya, pengeluaran Bayangkan. terus, Iya. masukkan zong ya. Betul, listrik juga harus dinyalakan. Belum lagi kalau nyala nanti pompanya rusak. Pokoknya yang kayak gitulah. Nah, itu baru dari sisi operasional rumah, belum karyawan. Ketika itu saya mungkin bisa menahan sampai 3 bulan 4 bulan. 3 bulan operasional karyawan bisa dikalikan sendiri aja. UMR Jogja kalikan jumlah karyawan itu udah berapa. Ketika itu bener-bener sampai habis tabungan, maksudnya tabungan hampir habis. Kayaknya saya udah nggak kuat. Saya bilang karyawan kayak gitu semua. Terus beberapa rumah juga terpaksa saya kembalikan. Karena kan di situ memang sharing pengeluaran juga. Cuman masalahnya kan yang di sharing 100-an Mas. Jadi ya lumayan kan, tinggal dikalikan. Nah maka dari itu ketika itu saya udah sampai jual tanah, jual mobil. Jadi bener-bener habis semua, dan itu pun masih kurang. Ya, masih kurang, terus akhirnya ya terpaksa harus pinjam orang. Ketika itu memang saya masih nggak pengen lah pinjam bank, nggak pengen juga. Akhirnya saya pinjam orang, untungnya masih ada yang mau minjemin, teman-teman sendiri. Tapi tetap aja habis gitu kan. Nah itu akhirnya itu berat, bener-bener titik terbawah setelah, mungkin lebih bawah daripada ketika kita mulai bisnis Mas. Oke. Mulai bisnis nothing tulus ya. Karena nggak ada operasional yang Nggak ada keluar. operasional, masih saya sendiri. Iya. Kalau ini udah minus sebenarnya. Udah Iya, minus, sudah sampai waduh di luar kepala lah intinya. Tidur dengan nyenyak, akhirnya kita mulai mungkin 70% karyawan kita keluarkan. Terus tinggal 40 rumah ya. 40 rumah kita keluar, bukan kita keluarkan, kita udah nggak kuat. Kita kembalikan. Kalau yang masih mau ya dibayar dulu IPL-nya, kan ketika itu kita nggak tahu COVID mau sampai tahun berapa ya. Nah udah akhirnya benar-benar kita habis-habisan. Udah sampai COVID mulai mereda, itu masih minus sebenarnya. Ya untung ada teman yang baik hati lah, meminjami dulu tanpa bunga juga. Akhirnya dipinjamkan. Terus juga dengan perjanjian-perjanjian yang harus dikembalikan setelah setelah mulai normal. Ya alhamdulillah di situ ada yang membantu Mas. Masya Allah. Itu saya udah Tetap bener ada orang tahajud baik. Mas. Iya, harus Masya. tahajud sholat 2 itu memang kalau kita lagi di batu semangat Wah, berdoa ya, lebih balik tinggi. ya. Ini spiritualnya di Iya. sini benar-benar kerasa, karena Masya Allah. nanti juga di operasional orang tua juga udah pensiun semua kebetulan. Oke. Jadi ya biaya rumah tangga kan 70% juga Iya, kita ikut membantu lah bahasanya. Berarti pas waktu pandemi itu spiritualnya langsung meningkat banget. Meningkat 90%, 100% mungkin ya. Terus ini Ya. gimana ya Allah, masa iya pinjem bank gitu kan. Tolonglah jauhkan saya dari Ya. riba ini. Ya alhamdulillah ada teman klien kita yang mau membantu ketika itu Oke. mulai recovery. Berarti itu klien sendiri malahan. Iya, yang milik bantu rumah. kita karena tahu maksudnya ya Mas Ardini emang nggak benar-benar nggak punya. Yang Iya. pertama, yang kedua juga insya Allah bisa kembali lah, bisa kembali ke form sebelumnya. Nah ketika itu benar-benar bingung, hitam lah, kita bingung, kita ya hanya bisa berdoa aja selama 2 tahun. Ya alhamdulillahnya begitu pemerintah menetapkan COVID sudah tidak ada, itu pun nggak langsung rame. Setuju Mas ya? Oh iya, Nggak langsung benar, rame, pelan-pelan banget. Ya udahlah kita ya yang penting terima, nggak minus lah ketika itu. Ya udah kita bertahan berlama-lama, ya alhamdulillah benar-benar sudah clear. Nah sekarang alhamdulillah mulai Gitu. terisi kembali, mulai klien juga mau memasukkan rumahnya kembali karena sudah kembali. Tapi kemarin sempat pengen nyerah gitu ya. Hampir sih Mas. Nah, Hampir udahlah. Mungkin kalau COVID-nya nggak habis-habis. apa yang membuat Mas Ardan tuh akhirnya oke, kita bertahan di bisnis ini, tetap stay di situ walaupun Iya. tahu kalau pandemi itu ya nggak ada yang liburan gitu. Betul, betul. Nggak ada yang kuliah gitu ya. Iya, waduh. Itu yang Nggak ada yang wisuda juga kan online semua Mas ya kan. apa Mas yang membuat ini, atau memang karena tanggungan karyawan yang udah kayak keluarga atau Iya, gimana? betul. Yang pertama, yang paling utama saya udah di sini cukup lama ya. Oke. Dan masa iya sih bisnis atau sektor pariwisata benar-benar tidak bangkit sama sekali. Tetap orang butuh ya. Harusnya tetap Healing. butuh. Dan meskipun
pandemi mungkin ada yang ngeyel. Saya harapnya gitu. Oke. Iya, ngeyel. Bener, Bodo bener amat, sih. yang penting saya healing. Iya. Karena Palingnya healingnya di rumah gitu ya. Iya, nah mungkin healingnya di rumah atau mungkin yang penting keluar dari daerahnya lah, atau cari-cari suasana baru. Ya harapannya saya cuman mikir ini aja, nggak ada riset, nggak ada pedoman, saya cuman keyakinan aja. Masa iya sih bisnis penginapan selesai gitu kan? Padahal saya risetnya sebelumnya pencarian udah sekian juta sebulan, terus yang nyari juga banyak. Masa iya begini aja selesai? Nah maka dari itu saya cuman modal keyakinan aja. Ini pasti suatu titik akan bangkit. Mungkin sekarang ya udah karyawan yang mau digaji 300.000 per bulan silakan join, yang nggak mau 300 per bulan sudah tinggalkan. Sampai segitu 300.000 mas. Itu sisa cuman ya 5-6 karyawan. Tapi ya ada yang mau mas Ian. Oke. Iya, dan itu kita udah mulai hopeless lah. Kalau emang nanti seandainya semua pada keluar ya saya kembali. Siap. Jadi cleaning service lagi, jadi penerima tamu lagi. Oke, mungkin terakhir nih mas. Ini buat teman-teman yang mungkin lagi terpuruk atau lagi punya masalah di bisnis nih. Kadang kan gelap nih. Betul. Apa nih tips? Bingung yang dilakukan apa? Tips dari Mas Ardan nih. Siap. Kan dulu udah mulai SMA ya, udah mulai lulus SMA. Lulus SMA udah mulai apa ya, bisnis gitu. Iya. Betul. Nah mungkin buat teman-teman tipsnya gimana? Karena kadang nih kita butuh apa ya? Kadang banyak yang ngeyel juga. Betul. Gak percaya, itu privilege karena ada Pak D-nya, ada ininya. Cuma kan kalau kita punya Pak D tapi kita tuh nggak punya skill untuk ngelola, tidak bisa memanfaatkan nggak dengan bisa lebih. juga, iya kan? Betul. Nah itu kan stuck di situ juga. Iya. Ya. Kalau diserahkan kepada yang bukan ahlinya juga akhirnya hancur juga. Betul, Ya nggak bisa betul. ngelola sampai 105. Iya. Mungkin ada sedikit apa ya tips dah buat Siap. teman-teman wirausaha Iya. ya, Yang baru mulai usaha. baru mulai usaha terutama. Siap. Atau lagi pernah usaha Mungkin down ya, turun ya, gitu. Betul. Kalau saya sendiri di bisnis penginapan share ini yang We Stay, setiap hari pasti pengusaha itu tidak lepas dari yang namanya masalah mas. Kok tadi masalah paling besar tadi ya COVID itu tadi. Tapi ada yang namanya masalah harian, masalah mingguan, masalah bulanan tuh ada. Apalagi masalah karyawan. Terus terang karyawan kita juga nggak 100% bagus juga. Kita rating di bawah 7 pun masih ada, rating di bawah 6 pun juga ada. Karyawan yang nyuri uang kantor juga ada. Karyawan yang diam-diam punya tamu tapi diam-diam juga ada. Jadi masalah itu keniscayaan. Selalu ada. Pasti Jadi selalu ada. kita misal udah mengeluarkan nih karyawan ini, oh ini penyakitnya, kita keluarkan. Kita rekrutmen lagi, ketemu gitu lagi, ya bisa aja. Kita udah seleksi bener-bener. Jadi buat teman-teman yang mungkin baru, wah ini karyawanku keluar masuk, karyawan kami mencuri atau tidak amanah, ya itu udah resiko mas. Resiko sebagai ya pengusaha pasti akan selalu ada sampai kapanpun. Cuman tinggal kita gimana caranya ya optimis, yakin, sama kita memperbaiki kebocoran-kebocoran yang ada. Oke. Misal kita nggak pernah berhenti belajar. nggak pernah berhenti belajar. Misal kita dibohongi teknisnya aqua galon misalnya 10, dilaporkan 20, ya lama-lama kita gimana caranya mengurangi, gimana caranya meminimalisir kecurangan-kecurangan yang ada. Gara-gara ada di lapangan. kecurangan itu kita akhirnya Belajar. berpikir bikin sistem juga kan. Betul. Oke. Semakin lama hari ini sama sistem saya 5 tahun yang lalu ya pasti tidak sebagus sekarang. Berarti sistemnya improve terus. Improve terus. Kita perbaiki yang kurang mana, yang kira-kira menyebabkan kerugian di mana. Ya jadi baik dari sisi karyawan mungkin itu ya. Dari sisi karyawan pasti kita akan selalu ada yang namanya masalah. Tinggal kita memperbaiki. Lalu yang kedua sisi orderan yang sepi mungkin mas ya. Jadi mungkin karyawannya bagus, tapi orderan mungkin belum rame. Ya kalau itu memang kita harus belajar. Ya salah satunya sama Mas Rendra. Ada bukunya ya. Ya ini masuk nih. Nah belajar marketing ya sama Mas Rendra aja nanti. Itu udah cukup lah di sana. Saya nggak promosi loh, dipromosiin. Iya. Nah itu harus belajar buku The Next Level Marketing. Iya itu marketing utamanya. Siap Kang Ardan, terima kasih banyak. Ternyata udah 30 menit. Nggak kerasa ini, Mas. Iya. Kita bersama, Iya. Semoga usahanya laris. Semoga ini menginspirasi teman-teman di luar sana. Semoga jadi amal jariah juga Kang Ardan. Amin. Thank you Kang Ardan. Siap, Sampai kasih jumpa juga. lagi. Jazakallah, Mas Siap. Rendra. Siap. Bisa follow di mana Mas Instagramnya? Stay. Oh ya, homestay_Jogja. Oke, bisa untuk di-follow Instagram ya. Siap. atau website kita www.homestaydijogja.net. Oke, thank you teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.